Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan siang hari ini saya dan kalian semua akan belajar bersama di mata kuliah Hadis Ekonomi Islam yang berjudul distribusi, yang insya Allah saya akan menerangkan sedikit tentang materi tersebut. Pengertian distribusi menurut Kamus Besar Indonesia bahasanya adalah penyaluran pembagian pengiriman kepada beberapa orang atau ke beberapa tempat pembagian barang keperluan sehari-hari, terutama dalam masa darurat, oleh pemerintah kepada pegawai negeri, penduduk, dan seterusnya. Sedangkan distribusi menurut para ahli ekonomi adalah merupakan proses penyaluran hasil produksi berupa barang dan jasa dari produsen ke konsumen guna untuk memenuhi kebutuhan manusia baik primer maupun sekunder. Dalam surat Al-Isra yang berbunyi wala taj'al yadaka maghlulatan ila unqika wala tabsutha kullal basuti fataq'uda ma'uman mahsura. Inna rabbaka yabsutur rizqa liman yasha'u wa yaqdiru innahu kana biibadihi khabiran basira. Dan janganlah kamu jadikan tanganmu terbelenggu pada lehermu, dan janganlah kamu terlalu mengulurkannya, karena itu kamu menjadi tercela dan menyesal. Sesungguhnya Tuhanmu melapangkan rizki kepada siapa yang Dia hendaki dan menyempitkannya. Sesungguhnya Dia Maha mengetahui lagi Maha melihat akan hamba-hambanya. Dalam surat Al-Isra ini yang bermakna global, secara umum ayat ini mengingatkan manusia dalam hal orang-orang mukmin supaya dalam hal distribusi barang-barang ekonomi dan keuangan termasuk infak tidak boleh terlalu kikir dan tidak pula berlaku boros. Maknanya distribusi itu dilakukan secara sedang dan berimbang. Adapun istinbat dari ayat di atas, dapatlah dipahami bahwa dalam mendistribusikan ekonomi atau keuangan seseorang dilarang berlaku kikir dan dilarang bila berlaku terlalu boros. Sikap yang baik dalam hal distribusi ekonomi dan keuangan adalah memelihara asas keseimbangan dan kecukupan. Allah lah yang akan melapangkan atau menyempitkan rezeki seseorang, keluarga, masyarakat, atau bangsa dan negara sekalipun, karena Allah Maha mengetahui lagi Maha melihat. Selanjutnya dari surat Al-Hasyr ayat 7 yang berbunyi ma afa'allahu ala rasulihi min ahlil qura falillahi wa rasulihi walidil qurba wal yatama wal masakini wabnis sabili kai la yakuna dulatan bainal aghniyai minkum wala atakumul rasulu fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu wattaqullaha innallaha syadidul iqab. Yang artinya apa saja harta rampasan fai yang diberikan Allah kepada Rasulnya dari hamba yang berasal dari penduduk kota-kota, maka adalah untuk Allah, untuk Rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah, dan apa yang dilarang bagimu maka tinggalkanlah, dan bertawakallah kepada Allah, sesungguhnya Allah amat keras hukumannya. Makna global dari surat Al-Hasyr, meskipun ayat di atas berbicara tentang fa'i,
Namun di antara isinya yang ditekan adalah justru perilatan distribusi harta kekayaan itu sendiri, supaya tidak selalu dan semuanya beredar dari segelintir orang-orang kaya. Asas pemerataan ekonomi dan keuangan ini sangat dijunjung tinggi oleh Nabi, yang dalam Al-Quran dianjurkan supaya diikuti pula oleh manusia-manusia yang mengimaminya Al-Quran. Pada saat yang bersamaan, ayat ini juga sekaligus mengingatkan umat dan masyarakat supaya menjauhi aktivitas ekonomi dan keuangan yang dilarang oleh Rasul. Selanjutnya surat Al-Hajj dalam istimbat, yaitu harta fai itu yang pertama, harta fai itu pada dasarnya dan dalam kenyataannya diproseskan untuk kemaslahatan umum seperti yang dipraktikkan melalui kebijakan dan kebijakan Rasul. Yang kedua, tujuan utama dari pembagian harta fai dalam yaitu yang dilakukan secara profesional dan prosedural, itu semata-mata untuk mencegah kemungkinan peredaran harta kekayaan yang selalu dan selamanya berada di dalam genggaman segelintir orang-orang kaya. Yang ketiga, semua dan setiap hukum yang dilakukan Rasulullah wajib diikuti oleh umatnya. Sebaliknya, setiap hukum yang dilakukan oleh Rasulullah wajib dijauhi oleh umatnya. Yang keempat, mengikuti hukum Rasulullah itu merupakan bagian dari pemerintah ketakwaan kepada Allah. Melanggarnya tergolongan ke dalam perbuatan dosa yang akan disiksa oleh Allah. Yang terakhir, ada kegiatan distribusi dalam Islam. Dalam perekonomian modern saat ini, menurut ahli Sakti 2008, tidak dapat dipungkiri lagi bahwa sektor distribusi merupakan sektor yang terpenting dalam aktivitas perekonomian. Perilaku distribusi kini telah menjadi perilaku ekonomi dominan di samping konsumen dan produsen. Karena itu, menjadi penting melihat posisi sektor ini dalam mekanisme perekonomian menggunakan perfeksi Islam. Adapun konsep Islam menjamin sebuah distribusi yang memuat nilai-nilai ihsani, karena dalam konsep Islam distribusi meliputi beberapa hal. Ada 4. Yang pertama, kedudukan manusia yang berbeda antara satu dengan yang lain merupakan kehendak Allah. Yang kedua, pemilik harta pada hanya beberapa orang suatu masyarakat akan menimbulkan ketidakseimbangan hidup dan presiden buruk bagi kehidupan. Yang ketiga, pemerintah dan masyarakat mempunyai peran penting untuk mendistribusikan kekayaan kepada masyarakat. Yang keempat, yang terakhir, Islam menganjurkan untuk membagikan harta lewat zakat, sedekah, infak, dan lainnya guna menjaga keharmonisan dalam kehidupan sosial. Sekian dari kelompok saya. Bila kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.